Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rio Rihasport Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja fakta balik laga yang akan kita ulas adalah pertandingan di pekan ke-10 antara Persib Bandung kontra Rans Nusantara FC. Nah, bagaimana sih dan ada fakta-fakta dan kejadian-kejadian apa sih di laga kali ini? Nah, kita akan kulik dan cari tahu sama-sama ya seperti biasa ya. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi mencari tahu apa yang terjadi di balik laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa kejadian atau fakta yang terjadi di antara laga antara Persib Bandung kontra Rans Nusantara FC. Inilah beberapa fakta dan kejadian yang terjadi di laga Persib Bandung versus Rans Nusantara FC. Erwin Ramdhani. Sejak dilepas musim lalu dari Persib, ini pertama kalinya Erwin yang asli Bandung kembali ke Stadion GBLA. Dan ini untuk ke-9 kalinya Erwin menghadapi Persib selama ia berkarir di Liga Indonesia di berbagai klub. Edo Febriansyah. Begitu juga dengan Edo, ini untuk pertama kalinya melawan mantan timnya musim lalu. Gol Freds Butuan. Ini yang kami bilang, jika Freds dikasih kesempatan maka pemain ini bisa berbahaya. Terbukti golnya ke gawang Rans di menit ke-15 mampu membuat Persib unggul lebih dulu di stadion ini di laga kali ini, dan ini gol perdana Freds di musim ini. Gol Maklok. Gol Maklok di menit ke-62 adalah gol keempat Maklok musim ini, sekaligus melewati pencapaiannya di musim lalu. Dan Maklok saat ini bersaing dengan Siro Alpes menjadi top scorer sementara di Persib. Gol Tavinho. Gol Tavinho di menit ke-67 adalah gol keempat Tavinho di musim ini, dan memang sejak awal Tavinho hanya tinggal menunggu golnya saja dan akhirnya kejadian juga. Tensi. Menurut kami ini adalah salah satu laga terbaik di Liga 1 musim ini. Sedikit sekali ada yang namanya trik-trik, apalagi guling-guling yang membuat permainan jadi kurang menarik. Tapi di laga ini 90 menit kedua tim ini saling jual beri serangan. Hihi, kalau lihat laga ini pasti ada tim yang kesinggung nih. Katanya juara bertahan, katanya wakil Indonesia di internasional. Tapi kok kalah sama Rans sih, gaya mainnya bagusan Rans. Kemenangan perdana. Meskipun ini bukan kemenangan perdana Persib di musim ini, tapi kemenangan ini serasa sangat spesial. Padahal lawannya bukan tim raksasa loh. Tapi kemenangan ini akan jadi sangat spesial sebab ini kemenangan perdana Persib di kandang di musim ini. Dan Persib harus tunggu 10 pekan untuk baru bisa raih kemenangan perdana di kandang di musim ini. Dan lebih spesial lagi, ini untuk pertama kalinya Persib musim ini memenangi laga dengan tim yang jumlah pemainnya sama alias tanpa kartu merah. Sebab di dua kemenangan sebelumnya Persib selalu unggul jumlah pemain baru bisa menang. Back to back win and lose. Ini kemenangan back to back Persib atas Rans, di mana musim lalu pun di stadion yang sama Persib mampu kalahkan Rans. Sementara sebaliknya bagi Rans, dengan kekalahan ini artinya tim milik Raffi Ahmad ini belum mampu kalahkan Persib selama 3 kali pertemuan. Miro Patrick.
entah ini kebetulan atau tidak ya, atau mungkin ini cocokologi aja kali ya. Tapi sejak datangnya Miro Patrick di susunan kepelatihan Persib, 2 kali sudah Persib secara beruntun menang di Liga 1. Meskipun di laga ini stamina para pemain Persib belum sempurna, tapi ada determinasi yang bagus yang mulai terbangun di para pemain Persib. Identik. Ini fakta yang unik. Musim ini Persib baru 3 kali raih kemenangan, dan uniknya 3 kemenangan Persib ini dicatatkan dengan skor yang identik, yakni 1-2, 1-2 dan 2-1. Tanpa DDS. Kemenangan beruntun Persib diraih saat tanpa DDS, maka muncullah spekulasi di kalangan bobotoh jika Persib sudah tak butuh DDS lagi. Tapi menurut kami Persib tetap butuh DDS, paling tidak untuk sementara ini. Sebab jelas terlihat Persib tak punya penyerang atau predator tajam di lini depan. Pemain paling berbahaya di laga ini adalah Ciro Alves di kubu Persib Bandung dan Tavinho di kubu Rans Nusantara FC. Kesimpulannya adalah, bagi Persib jelas Persib butuh sosok striker tajam dan tangguh di lini depan. Sebab terlihat jelas di laga ini Persib tak ada yang namanya seorang finisher. Ciro tak berkutik jika harus bekerja sendirian. Lalu yang kami catat adalah para pemain Persib ini terlalu mengandalkan wasit alias cengeng. Terlalu sering pemain tim jatuh sendiri dan mengharapkan wasit tiup peluit. Begitu juga dengan para pemain belakang Persib, terlalu mengandalkan hakim garis. Berkali-kali Tavinho lolos disebabkan para pemain Persib ini terlalu mengharapkan offside. Tapi beruntung Tavinho memang kurang tenang dan kurang beruntung di laga ini. Sebab jika Tavinho lebih beruntung dan tenang, mungkin Persib akan kebobolan lebih banyak lagi. Dan ini harus segera dibenahi oleh Persib. Sebab kita tahulah wasit-wasit maupun hakim garis di Indonesia itu tak ada yang bisa diandalkan. Nah, kalau para pemain Persib terlalu mengandalkan wasit, nah ini akan jadi bumerang bagi Persib. Sementara kelebihannya adalah di laga ini kami jelas kita lihat determinasi para pemain Persib ini mulai terbangun. Mereka mampu fight selama 90 menit ya. Sementara bagi Rans, kami bisa menganggap wajar jika Rans ini mampu mengalahkan Madura United dan Arema FC. Sebab secara permainan tim ini berubah 180 derajat dengan musim lalu. Ngotot, fight dan terus menggedor selama 90 menit. Bahkan menurut kami permainan Rans ini lebih bagus dibandingkan dengan dua tim yang katanya juara bertahan musim lalu yang juga katanya wakil AFC. Kekurangan Rans di laga ini cuma tak ada striker tajam di lini depan. Dengan absennya Brandao, jelas ini membuat daya gedor Rans ini berkurang. Selebihnya tim ini luar biasa. Jadi wajar jika tim ini saat ini ada di papan atas di Liga 1 ya. Terbukti di laga ini pun Rans mampu menguasai pertandingan dengan penguasaan bola yang lebih banyak dibanding Persib. Man of the match di laga ini kami memilih McClough di kubu Persib dengan 1 gol dan 1 asisnya. Oke, mungkin itu saja ya sedikit ulasan kita pertandingan antara Persib Bandung kontra Rans Nusantara FC. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada beberapa hal lagi yang kami kurang teliti atau apa? Mungkin kalian ada masukan apa? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan format produknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.